Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di YouTube channel Muhammad Nuruddin. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang bab sholat, yakni bab sholat Jumat. Saya masih menggunakan buku ini sebagai sumber atau referensi, di mana bab sholat Jumat berada pada halaman 52 sampai 59. Agar durasi dari video ini tidak terlalu panjang, karena saya harus membaca buku ini dan mentranslate-nya, maka langsung saja saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholat Jumat. Orang yang akan melaksanakan sholat Jumat disunahkan memakai baju yang bagus, bersih, menggunakan wangi-wangian, dan mandi Jumat. Hal ini manfaatnya besar sekali. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung yaitu menjaga diri sendiri supaya membuat diri menjadi rapi dan wangi. Karena jika bau badan kita tidak enak, sudah barang tentu akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah niat mandi Jumat. Nawaitu ghuslal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Apabila sudah sampai di masjid, ketika hendak masuk ke dalam masjid, hendaknya niat iktikaf. Hal yang demikian bukan halnya dilakukan pada saat hari Jumat saja. Hendaknya setiap kali memasuki masjid juga niat iktikaf. Adapun niat iktikaf adalah sebagai berikut. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Jika sesudah masuk masjid, jangan terburu-buru duduk, tetapi sholatlah dulu 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Adapun niat sholat tahiyatul masjid adalah sebagai berikut. Usolli sunnata tahiyatil masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah selesai azan yang pertama, disunahkan sholat qobliyah Jumat. Adapun niatnya adalah sebagai berikut. Usolli sunnatal jum'ati raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Adapun niat sholat Jumat adalah sebagai berikut. Usolli fardhal jum'ati raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'mumal lillahi ta'ala. Jika menjadi makmum. Adaan imamal lillahi ta'ala jika menjadi imam. Adapun surat yang dibaca setelah membaca Fatihah yaitu surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah atau surat Jumat. Faedah: barang siapa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali, dibaca setelah salam saat sholat Jumat, dan kakinya belum berubah posisinya, masih sama seperti tahiyat akhir, maka semua dosa-dosanya yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan dimaafkan oleh Allah dan diberi pahala sebanyak jumlah orang mukmin setelah selesai membaca 4 surat Quran tersebut. Lalu dilanjutkan membaca doa, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdu ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an maksiatika, wa bi fadlika amman siwak, sebanyak 3 kali. Nah, kemudian ini adalah niat sholat ba'diyatal Jumat, sholat sunnah sesudah sholat Jumat ya. Usolli sunnatal jum'ati raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Pengingat atau pengingat para pembaca, menurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kurang lebih maknanya atau artinya seperti ini. Setiap hari Jumat, semua pintu masjid dijaga oleh malaikat.
para malaikat perlunya mencatat orang-orang yang datang ke masjid untuk menunaikan ibadah Jumat. Adapun malaikat mencatat secara berurutan, mencatat siapa-siapa saja yang datang ke masjid berdasarkan siapa yang datang duluan. Setelah imam sudah duduk di mimbar dan akan melaksanakan khutbah, para malaikat tadi menutup bukunya, perlunya mendengarkan khutbah. Sudah barang tentu orang-orang yang datang ke masjid setelah bukunya malaikat ditutup, orang itu tidak tercatat di dalam bukunya malaikat. Orang-orang yang tercatat di dalam bukunya malaikat, maka malaikat menjadi saksi atas mereka. Bukankah sangat beruntung sekali ibadah Jumat kita disaksikan oleh para malaikat? Dan apakah tidak rugi ibadah Jumat jika malaikat tidak ikut menjadi saksi? Padahal jika malaikat itu menjadi saksi, bisa dipercaya. Maksudnya tidak akan bohong dan rusak. Maka dari itu bila Jumatan jangan berangkat ngepres ketika imam akan khutbah atau malah telat. Sampai di masjid sudah iqomah. Perlu diperhatikan ketika imam sudah khutbah, jangan ngobrol dengan teman atau bermain, tetapi dengarkanlah khutbah dan resapilah makna dari khutbah yang dibacakan oleh khatib. Karena menurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mandi Jumat, kemudian berangkat Jumatan, setelah berada di masjid, kemudian sholat sunnah, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian sholat Jumat berjamaah, maka dosa-dosanya orang ini yang akan dilaksanakan sampai hari Jumat yang akan datang diampuni oleh Allah, dan ditambah lagi 3 hari diampuni oleh Allah. Maka dari itu diperhatikan betul dalam mendengarkan khutbah, jangan ngobrol di baris belakang, walaupun di baris belakang tidak kedengaran. Jika mau diam anteng sudah dianggap masuk dalam golongan orang-orang yang mendengarkan khutbah. Menurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah itu menjadi tanda kepintaran orang yang menjalankannya. Maka dari itu panjangkan sholat dan pendekkan khutbah. Lebih bagus lagi jika khutbah itu bisa cocok dengan keadaan zaman itu. Misalnya akan menuju bulan Maulud, maka khutbahnya menerangkan bab Maulud dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa di malam Jumat dan di hari Jumat supaya memperbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad SAW.